Halo sahabat Sahla, kembali lagi di channel Sahla Production. Bulan Ramadan, bulan yang penuh keberkahan. Kali ini kita akan saling berbagi ilmu yang akan ditemani oleh salah satu dosen Unjani, Universitas Ahmad Yani, yaitu Ibu Rizky Wahyu Hidayati MKep. Assalamualaikum Bu Kiki. Waalaikumsalam Mbak Yani. Iya, gimana kabarnya ini? Alhamdulillah Iya. baik. Saya harus panggil Mbak atau Ibu ini ya? Mbak aja ya Mbak ya kayaknya. Oke, iya. Tema kita kali ini adalah latihan relaksasi untuk mengurangi stres di kala pandemi. Wah, ini menarik sekali ini materi ini. Ini belum banyak orang yang tahu ini ya Mbak ya. Apa sih yang dimaksud dengan relaksasi itu apa Mbak? Baik, biasanya kan kadang Mbak Yani sering nggak sih merasakan bahwa badanku kok rasanya nggak enak, pegel-pegel, Iya. tiba-tiba sakit kepala gitu kan, kemudian atau mual-mual. Tapi ketika di dokter merasa bahwa semuanya kata dokter baik-baik aja, nggak ada masalah di bagian fisiknya gitu. Pernah nggak Mbak merasakan yang seperti itu? Iya sih, pernah juga sih kayaknya karena seperti itu juga ya. Nah, itu yang dinamakan stres. Jadi stres itu karena kita banyak tekanan. Jadi kalau kita nyebutnya adalah stresor gitu ya. Kayak misalnya tadi anak rewel tapi banyak kerjaan gitu kan, harus ada deadline atau yang harus wajib dikerjakan, atau cuciannya banyak tapi kita juga ngajar kalau misalnya saya bekerja pekerjaan mama itu memang banyak iya, ya Mbak bener ya. kan? Nah, kayak gitu. Jadi itu adalah stres. Nah, ketika stres itu memuncak, alhasil ya munculnya adalah kesehatan fisiknya yang kena. Misalnya tiba-tiba sakit kepala, kemudian diare tiba-tiba, walaupun secara fisik kita baik-baik saja gitu. Okay. Nah, relaksasi itu apa? Relaksasi adalah teknik yang digunakan untuk menenangkan, di mana itu untuk menurunkan tingkat stres yang kita rasakan dalam kehidupan sehari-hari seperti itu. Oke. Soalnya kalau ibu-ibu itu kan pekerjaannya nggak hanya satu ya Mbak Iya, ya. bener banget Mbak. Pekerjaannya banyak banget. Ada yang ngurusin anak, kemudian ngurusin keluarga, ngurus suami, pekerjaan. belum kalau jadi ibu pekerja kan. Iya, Nah, betul. Kemudian di mana saja sih Mbak relaksasi itu bisa dilakukan? Di mana aja bisa sebenarnya. Berarti nggak ada tempat khusus gitu ya? Enggak. Contohnya Jadi di mana nih? kalau misalnya relaksasi itu kan kita ada beberapa cara ya. Contohnya yang paling simple, paling gampang adalah relaksasi tarik nafas dalam. Jadi tarik nafas 3 detik, kemudian tahan 2 detik, kemudian dihembuskan 3 detik. Itu bisa untuk mengurangi. Kalau misalnya kok tarik nafas dalam sekali kok saya masih belum tenang, bisa dilakukan berulang-ulang sampai kita benar-benar merasa tenang seperti itu. Tapi kok tarik nafas dalam aja tuh kayaknya nggak cukup ya gitu kan. Kadang kita tarik nafas dalam kok tetap nggak rileks gitu ya. Rasanya kayak Mungkin harus ke mall kali ya Mbak? Iya benar. Setuju ya? Iya setuju. Nah yang kedua bisa juga dengan hipnosis 5 jari gitu. Jadi yang pertama adalah bayangkan hal yang indah, misalnya pencapaian-pencapaian apa yang sudah kita dapatkan, kemudian tempat-tempat yang pernah kita kunjungi bersama keluarga, kemudian bisa juga yang terakhir adalah kita pengennya kemana sih gitu, reward itu ya pencapaian hasil-hasil yang sudah kita dapatkan selama ini, itu juga bisa dengan hipnosis 5 jari gitu. Gitu ya. Kemudian kalau misalnya dengan kayak ada barengannya sama pegel, nggak enak badannya, kita bisa melakukan ROP seperti itu. Jadi mungkin sahabat-sahabat lainnya mungkin belum tahu ya, nanti kira-kira bisa nggak Mbak untuk mengakses gimana sih caranya kayak gitu? Bisa nggak ya? Nanti tak kasih linknya ya Mbak ya. Nanti di situ ada, jadi itu memang terapi relaksasi yang kita penelitian dosen internal dari Universitas Jenderal Ahmad Yani itu tentang Hypno 5-6. Jadi dari penggabungan antara hipnosis 5 jari dengan terapi musik. Nah, terapinya musik ini memang kita tidak asal comot musik sana musik sini, tapi kita meminta seorang komposer asalnya juga dari Yogyakarta
Nah, itu untuk kita minta buatkan musiknya seperti itu. Jadi insya Allah kalau misalnya Mbak Yani mau nih nanti bisa pakai itu. Tapi izin dulu ya Mbak ya. Siap. Iya, iya. Mungkin memang untuk saat ini perlu dilakukan ya kayak gitu ya Mbak, karena semua orang itu selalu banyak yang stres ini ya. Iya. Ini yang terakhir ini Mbak, bagi dong tipnya untuk masyarakat Indonesia ya, tipnya agar terhindar dari stres dan mungkin untuk menghilangkan stres pun juga nggak harus mahal. Monggo bisa dibagi tipsnya Mbak. Baik, untuk semuanya saja yang memang merasa banyak tekanan. Sebenarnya teknik relaksasi ini sangat mudah ya. Kalau misalnya teman-teman semua misalnya ada ketidaknyamanan, boleh sharing ke orang yang bisa dipercaya. Seperti itu ya Mbak Yani. Jadi misalnya Mbak Yani punya kenalan, sahabat gitu, boleh sharing gitu. Tapi kok rasa-rasanya itu nggak cukup, misalnya seperti itu, boleh nanti diiringi kalau misalnya pas sendiri, tarik nafas dalam, tarik nafas, hitung dalam hati 1, 2, 3, tahan 1, 2, kemudian hembuskan. Nah, terkadang kesalahan kenapa sih kok bisa nggak efektif gitu, karena ketika tarik nafas dalam itu mereka cuman gitu, jadi tidak sesuai tekniknya, harus Kurang dalam gitu ya. rasakan bahwa Mbak Yani menghirup udara, kemudian menggembungkan dadanya itu, jadi paru-parunya kayak keisi udara itu tadi gitu. Kalau sudah terasa udaranya penuh di dalam paru-paru, baru dihembuskan pelan-pelan gitu lewat mulut seperti itu. Nah, itu mungkin yang bisa saya sharekan untuk hal yang paling mudah, karena kalau yang lainnya memang butuh dituntun, misalnya tadi pakai Hypno 56 bisa menggunakan yang linknya nanti saya akan kasih ke Mbak Yani dan teman-teman seperti itu. Ternyata mudah sekali ya untuk mengatasi stres di masa pandemi seperti ini ya Mbak Kiki ya. Iya. Hanya tarik nafas dalam aja udah kita bisa merelaxkan begitu ya. Oke ya, para sahabat Sahla Production dimanapun kalian berada, yuk kita jaga kesehatan seperti yang disampaikan oleh Mbak Kiki. Tips yang mudah untuk dilakukan kapanpun dan dimanapun sahabat berada. Terima kasih Mbak Kiki atas ilmunya, berbagi Sama-sama. ilmunya pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan nanti bermanfaat untuk masyarakat di seluruh Indonesia. Ya, sama-sama Mbak Yani. Oke. Baik, sampai jumpa lagi di Sahla Sinau selanjutnya. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe. Bye.